Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudari semua dalam renungan pada hari ini. Renungan pada hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga yang ke-9. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan. Memohon pimpinan dan penyertaan-Mu untuk terus hadir nyata, mengiringi dan memelihara kehidupan kami. Jikalau pada saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, mari kiranya Tuhan menuntun kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini boleh kami baca dan renungkan, serta berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saya tidak akan membaca nas ini secara keseluruhan. Saya hanya akan membacakan satu ayat dari nas kita pada hari ini, dari ayat yang pertama sebagai renungan bagi kita yang berbunyi demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepikir kita tidak asing dengan istilah tunas dan taruk yang dipakai dalam ayat ini. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru timbul dari sebuah tunggul atau batang pohon yang ditebang. Sedangkan taruk adalah tunas tumbuhan yang tumbuh pada cabang dahan atau batang. Sedangkan tunggul adalah pangkal pohon yang masih tinggal tertanam di tanah sehabis ditebang. Lalu mengapa tunas dan taruk ini serta tunggul Isai dikaitkan dengan nas kita pada hari ini? Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada hari ini berbicara tentang sebuah janji pemulihan, sebuah awal yang baru. Setelah di bagian pasal sebelumnya mereka menerima gambaran penghancuran oleh Asyur. Namun dalam nas kita pada hari ini, firman Tuhan menyampaikan bahwa ada nubuatan pemulihan yang diterima oleh bangsa Israel secara umum. Sebab itu nubuatan ini tentu sangat dinanti-nanti dan diharapkan oleh segenap bangsa. Mengapa harus tunas dan taruk dari tunggul Isai? Kembali pertanyaan ini kita lontarkan. Kalau saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus memperhatikan secara seksama, maka tunas dan taruk yang disampaikan akan keluar dari tunggul Isai. Siapa Isai? Isai adalah ayah Daud. Dari taruknya lah akan tumbuh, dan dari pangkalnya akan berbuah. Jadi jelas bahwa berita pemulihan yang disampaikan kepada Israel akan lahir dari tunas Isai. Apa kaitannya ini? Ia adalah tokoh yang dipandang membawa pemulihan dalam kehidupan bangsa. Ia adalah Mesias si penyelamat yang akan membawa mereka dalam kepulihan. Secara umum, ada 3 janji pemulihan yang disampaikan bagi mereka dalam nas pada saat ini. Yang pertama, ayat yang pertama hingga yang kelima, janji pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah.
Hal tersebut dinyatakan dengan seorang pemimpin yang disampaikan menaati Allah dan digerakkan oleh Roh Allah. Kedua, ayat yang ke-6 hingga yang ke-9. Pemulihan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Di sana disampaikan bagaimana gambaran-gambaran kedamaian yang dialami kelak seperti yang pernah dialami di Taman Eden. Ketiga, di luar bacaan kita ayat yang ke-10 hingga yang ke-16, ada janji pemulihan hubungan antara manusia dengan manusia. Sisa bangsa Israel akan dikumpulkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana kita memahami nas pada hari ini? Secara khusus saudara-saudariku dalam kaitannya dengan pemulihan bagi kita dalam situasi saat ini. Saya yakin setelah sekian lama kita bergumul dengan masa-masa yang sangat sulit, kita pasti merindukan pemulihan. Pakal tersebut terkait pemulihan dari kedukaan, pemulihan dari tekanan pekerjaan, pemulihan dari kehilangan pekerjaan, pemulihan dalam kehidupan rumah tangga, pemulihan terkait dengan relasi sosial dengan sesama, dan pemulihan yang lain. Di mana kita bisa mendapat pemulihan? Dari tunas dan taruk dari tunggul Isai yang disampaikan pada saat ini. Kita pasti dengan yakin akan mengatakan bahwa tunggul Isai yang dimaksud dalam nas ini sudah digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ialah yang akan memulihkan kita semua. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dengan hidup melekat kepada Yesus sebagai pengenap nubuatan dari tunas dan taruk dari tunggul Isai tersebut, kita meyakini bahwa kehidupan kita akan dipulihkan dalam melewati masa-masa sulit kehidupan kita saat ini. Karena itu jangan pernah jemu untuk terus berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan menguatkan dan memulihkan kehidupan kita. Ia adalah nubuatan yang tergenapi. Amin.